Assalamualaikum, halo Penas, kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat Pionas semua, di sini ada sebuah informasi ya, yang mana ini mengenai Picoin ya. Ini ada kaitannya dengan nilainya. Jadi harap kalian simak videonya sampai dengan selesai, jangan di skip agar kalian semua tidak gagal paham. Kita akan langsung saja di sini ke informasinya. Dan di sini dari Pi Network Universe ya, yang mana di sini keterangannya jika tidak mungkin terjadi, akhirnya akan ada 100 billion, itu berarti 100 miliar ya, miliar Pi untuk seluruh dunia. Konsumen 8 billion ya, itu 12,5 Pi per orang. Dalam hal USD ya, tidak terlalu sedikit, tidak berkelanjutan. Inilah alasan mengapa Pi membutuhkan nilai yang cukup tinggi, seperti 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar atau lebih tinggi agar berkelanjutan ya. Ini saya jelaskan ya sahabat Pionas, makanya nilai Pi itu harus tinggi agar berkelanjutan ya. Jadi kalau misal satu Pi coin di awal open mainnet dihargai 100 dolar lah ya, menurut kalian sebagai cryptocurrency itu udah sangat tinggi gitu ya di awal open mainnetnya 100 dolar lah ya. Kalau kita lihat di bursa-bursa atau exchange di luaran sana itu melebihi 100 dolar ya. Ada yang sampai berapa, 200 bahkan 500 US dollar gitu ya untuk harga Pi coin di exchange di luaran sana, ataupun seperti di Atlantis Exchange ya, harga Pi coin itu sangatlah tinggi, yaitu hanya Pi coin IOU atau Pi coin tiruan ya. Jadi begini sahabat Pioners, kalau satu Pi coin itu hanya 100 dolar, maka akan dikuasai oleh para cukong-cukong atau para miliarder dunia, orang-orang kaya dunia ya. Kalian tentu tahu Elon Musk lah ya. Elon Musk, dia adalah salah satu orang terkaya di dunia juga ya, yang mana dia sekarang menjadi urutan kedua ya dari siapalah saya lupa itu namanya, yang sekarang mengungguli kekayaan Elon Musk ya. Tapi kalian harus tahu dulu, Elon Musk ini kan sebagai pengkoleksi kripto juga ya, dia senang juga mengkoleksi kripto. Jadi kalau misal harga open mainnet Pi itu hanya 100 dolar saat open mainnet, maka dia akan borong semua koin Pi milik para pioners ya, dan akhirnya apa? Proyek ini gagal ya, akhirnya akan dimainkan lagi oleh orang-orang kaya. Pi coin ini ya dimainkan lagi oleh orang-orang kaya, dikuasai lagi oleh orang-orang kaya ya. Dan harganya pun akan seperti cryptocurrency sebelumnya, naik dan turun ya. Nanti naik lagi, mendadak hancur, anjlok. Kita bisa lihat pergerakan harga Bitcoin ya, sekarang hancur banget lah ya. Bitcoin yang dulunya hampir 1 miliar, 1 M satu Bitcoinnya, sekarang tinggal berapa, 300 jutaan lebih-lebih aja gitu ya. Nah dari situ pihak core team itu sudah memikirkan semuanya. Pihak core team nggak mau seperti itu ya. Makanya pihak core team ataupun Dr. Nicholas menyatakan nilai Pi coin ini ditentukan oleh para pioners. Tidak ada yang salah untuk pioners itu menentukan satu Pi sama dengan 314.159 US dollar ya, nggak ada yang salah ya. Mengapa saya yakin ya bahwa pihak core team memang setuju dengan satu Pi 314.159 US dollar ya. Sekarang kan banyak marketplace yang sudah menggunakan nilai konsensus ini gitu ya. Kok pihak core team diam-diam aja ya, nggak menyangkal. Tetapi pas koin Pi ini masuk bursa exchange di luaran sana, meskipun itu Pi coin IOU, Pi coin palsu, pihak core team langsung kesamber gitu ya, langsung menyangkal itu semua. Pihak core team nggak terima bahwa Pi coin ini dikatakan sudah masuk bursa atau exchange ya. Pihak core team langsung menyangkal itu semua.
Satu Pi sama dengan 314.159 US dollar, nggak pernah disangkal sama pihak core team. Ya, pihak core team fan-fan aja gitu ya. Nah, dari situ pun kita sudah menilai ya. Nilai ini memang sesuai dengan visi dan misi proyek Pi Network, dan bukan sembarang nilai juga. 314.159 US dollar ini diambil dari angka yang ada di Pi Coin sendiri ya, Pi Network sendiri ya. Jadi pihak core team itu sangat setuju bahwa satu Pi Coin itu 314.159 US dollar ya. Sahabat Pioners ya, saya melihat ya, nggak mungkin kata si nyinyir di komentar ya. Ya silahkan mereka mengatakan tidak mungkin. Mereka kan taunya cuman teknologi jadul ya, teknologi seperti Bitcoin, Ethereum kan teknologi zaman dulu sudah ya. Sedangkan Pi Coin ini diciptakannya sebagai uang digital ya. Sangat masuk akal satu Pi sama dengan 314.159 US dollar di saat open mainnet ya, di awal open mainnet. Ya sesuai dengan visi dan misinya ya, dan dia akan digerakkan ke depan itu ya. Kita itu disuruh untuk ya pokoknya menggunakan Pi Coin hanya di dalam ekosistemnya saja ya. Kalau perusahaan itu tidak terdaftar di dalam ekosistem Pi, maka itu tidak boleh, kurang lebih begitu ya, kurang lebih begitu. Karena ini memang sebagai langkah proyek ini untuk jangka panjang ya. Bahkan Dr. Cheng Diovan juga mengatakan, untuk apa Anda menukarnya dengan uang fiat, sedangkan Anda sendiri kalau ingin beli barang apapun segala macamnya bisa dengan Pi Coin. Pi Coin seperti uang ya. Anda bisa membeli apa saja di dalam ekosistem jaringan Pi. Ya bayar real dengan Pi Coin, bukan dengan uang fiat atau cryptocurrency lainnya. Real bayar dengan Pi Coin ya. Jadi pihak core team ini sangatlah pintar sahabat Pioners ya. Sangatlah pintar pokoknya. Ya. Jadi kalian jangan mengatakan mustahil satu Pi Coin 314.159 US dollar. Kalau ekosistemnya sudah kuat ya, sudah banyak investor-investor yang siap memfasilitasi para pioners ya, bukan tidak mungkin ya. Para investor itu kalian kira sebagai pemborong, bukan, sebagai vendor ya, yang memfasilitasi para pioners dalam menukar Pi Coinnya ke barang ya, kurang lebih kayak gitu, barang atau uang fiat. Kalau untuk uang fiat pasti dibatasi juga, dan untuk barang-barang pun tentu dibatasi juga ya. Nggak mungkin kita langsung bisa memborong semua barang yang disediakan di exchange gitu ya perharinya. Tentu semuanya ada batasannya dengan nilai Pi Coin yang memang sangat tinggi ke depannya ya. Jadi Anda jangan salah anggap ya, perhitungannya gimana ya untuk Pi Coin ini ya. Tidak usah ditukar dengan uang fiat, sudah bisa dibelanjakan ke barang ya. Karena Pi Coin sebagai uang digital dunia sahabat Pioners ya, tujuannya itu sebagai uang digital dunia ya. Tetapi karena ada batasan-batasan di beberapa negara ya, pihak core team juga ada proyek yang siap memfasilitasi kita dalam pertukaran Pi Coin ke uang fiat gitu ya. Ada Pi Bank, Pi ATM, Pi Exchange ya, kurang lebih begitu sahabat Pioners di dalam ekosistem jaringan Pi ya. Jadi jangan lagi Anda menganggap ini hal yang mustahil. Enggak ada yang mustahil. Dunia cepat sekali berubah ya. Inovasi baru ini ya, inovasi baru ya. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Kalau Anda masih meragukan Pi Coin ya, baiknya Anda belajar lagi deh ya, belajar lagi ya, belajar lagi sahabat Pioners. Tapi menurut saya dengan apa yang saya sampaikan sedikit banyaknya bisa memberi penjelasan yang bisa membuat Anda paham lah ya, paham mengenai proyek ini dan mengapa nilainya harus tinggi ya. Sudah dijelaskan juga tadi ya, dan juga sudah tertulis di sini juga ya. Saya sangat yakin habis ini Anda sudah paham, insya Allah ya. Dan kita lanjutkan di sini. Koin Pi makin tinggi nilainya,
Wall Street, bursa saham terbesar di Amerika Serikat, sepakat dengan konsensus 1 pi sama dengan 6.028.318 US dollar atau sama dengan 9,2 miliar rupiah. Nilai ini 2 kali dari konsensus global yang dipelopori China. 1 pi sama dengan 314.159 US dollar. Yang menambang dan sudah lulus KYC akan kaya raya. Jangan lupa tiap hari klik petir. Pi adalah uang besar ya. Iya, saya nggak menyangkal terkait ini ya. Ini inovasi baru ya, inovasi baru. Anda ingat pernyataan dari BitBoy ya, pembuat logo Bitcoin terkenal di dunia. Dia pun sudah mengatakan ya. Oke, mohon maaf. BitBoy sudah mengatakan bahwa Picoin ini akan sangat tinggi nilainya ke depan ya. Jadi ini inovasi baru sahabat Pioners. Kalau sampai Anda meninggalkan mining Anda atau membuang-buang Picoin Anda dengan harga murah ya, wow, saya nggak habis pikir ke depannya untuk Anda ya. Bisa nyesel ya. Saya kesian sebenarnya sama Anda sahabat Pioners ya. Makanya saya selalu membuat konten itu sekaligus dengan penjelasan maupun edukasinya gitu ya. Jadi tidak ada salahnya kita itu sabar ya. Ini proyek besar ya, tentu bayaran dari kita juga harus mahal ya. Apa yang membuat bayarannya itu mahal? Yaitu kesabaran. Kesabaran ini adalah bayaran yang pantas untuk kita bayar dalam mengikuti proyek Pi ini sampai dengan terjadinya open mainnet ya. Karena ini memang proyek besar ya. Jadi jangan kalian anggap kita itu hanya menggunakan kuota gratis doang dapat Picoin udah selesai ya. Seharusnya kalian dalami lagi. Ada hal-hal lainnya yang perlu kita korbankan ya, yang perlu kita bayar mahal juga, yaitu kesabaran kita ya. Mau di proyek Pi, mau di proyek-proyek lainnya atau perusahaan lainnya ya, kalau kita ingin sukses besar pasti kita memulainya itu dengan kesabaran hingga kita bisa mendapatkan kesuksesan yang besar ya. Semuanya itu kesabaran ya, semuanya itu kesabaran. Kalau Anda nggak sabar ya, Anda nggak bakal sukses. Kalau Anda sabar ya, itu bisa dipastikan ya, Anda sukses. Kita bisa melihat pola-pola yang terjadi di dunia ini ya. Seharusnya apa yang terjadi di dunia ini bisa menjadi guru kita, bisa menjadi pelajaran untuk kita ya. Jangan kalian mentang-mentang Picoin ini dinyatakan nilainya akan tinggi ke depan, kalian nggak tahan lagi, kalian nggak sabaran lagi, ingin cepat-cepat Picoin ini open mainnet, ingin cepat-cepat mendapatkan hasil dari Picoin ya. Jangan beranggapan seperti itu sahabat Pioners ya. Sudah saya sering katakan, anggap ini sebagai tabungan, lakukan aktivitas seperti biasanya ya. Jangan kalian terlalu pokoknya ya berharap lebih gitu ya. Berharap lebih jangan terlalu ya. Sederhana aja, sedang-sedang saja ya. Karena kita ini dikasih gratis, kita nggak bayar, kita hanya modal kuota ya. Lagi pula sebenarnya tiap hari pun kita memang memerlukan kuota ya, daripada nggak ada kerjaan yang menghasilkan ya. Kan kita cuma klik petir setiap 24 jam sekali doang, habis itu kita keluar dan kita lakukan aktivitas seperti biasanya, nggak ada ruginya ya, nggak ada ruginya. Cuman ya itu tadi ya, kalau ingin benar-benar sukses besar, kita harus sabar ya. Itu bayaran yang paling mahal yang harus kita bayar kepada pihak proyek Pi Network, yaitu kesabaran kita ya. Kalau kita sabar, maka kitalah yang akan sukses di Pi Network ini ya. Silahkan Anda mengatakan saya banyak bacot atau apa segala macamnya, tapi niat saya di sini hanya untuk membantu Anda. Anda ingin dibantu, alhamdulillah ya. Tetapi kalau Anda merasa saya hanya memanfaatkan Anda atau hal lain sebagai segala macamnya, ya silahkan juga ya, itu urusan Anda ya. Tapi saya hanya mengingatkan, banyak-banyak mendekati hal yang positif kalau Anda ingin sukses besar. Tapi kalau Anda ingin menuju kegagalan ya, banyak-banyaklah
mendekati orang-orang yang negatif ya. Karena hal yang negatif itu kan udah jelas hal yang nggak baik gitu ya. Tentu dia akan ke arah yang nggak baik, dia akan ke arah kehancuran ya, kurang lebih begitu sahabat pionosku semua ya. Jadi selalu semangat, pertahankan mining dan pertahankan Picoinnya. Oke, sekian dari saya dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.